Baiklah, saya Wahdatus Sania dengan NIM 2030202248 akan menjelaskan materi yang pertama, yaitu A. Kecerdasan spiritual. 1. Pengertian kecerdasan spiritual. Kecerdasan spiritual menurut Marsha Sinetar ialah pemikirannya yang terilhami. Kecerdasan ini diilhami oleh dorongan dan efektivitas, keberadaan atau hidup keilahian yang mempersatukan kita sebagai bagiannya. Menurut Sedang Dana Zohar dan Ian Marshall mendefinisikan kecerdasan spiritual sebagai kecerdasan untuk menghadapi dan memecahkan persoalan makna dan nilai, yaitu kecerdasan untuk menempatkan perilaku dan hidup kita dalam konteks makna yang lebih luas dan kaya. Kecerdasan untuk menilai bahwa tindakan atau jalan hidup seseorang lebih bermakna dibandingkan dengan yang lain. Kemudian, ciri-ciri kecerdasan spiritual, yaitu A. Mengenal motif kita yang paling dalam, B. Memiliki tingkat kesadaran yang tinggi, C. Bersikap responsif pada diri yang dalam, D. Mampu memanfaatkan dan mentransendenkan kesulitan, E. Sanggup berdiri, menentang, dan berbeda dengan orang banyak, F. Enggan mengganggu atau menyakiti orang dan makhluk yang lain, G. Memperlakukan agama cerdas secara spiritual, H. Memperlakukan kematian cerdas secara spiritual. Kemudian asal-usul kecerdasan spiritual. Para pakar kecerdasan spiritual mengatakan bahwa kecerdasan spiritual berasal dari otak. Karena seperti sudah dijelaskan bahwa otak itu tidak hanya dapat berpikir, tetapi juga bisa merasa, termasuk merasakan sesuatu yang lebih dalam. Tetapi asumsi itu tidak sepenuhnya bertentangan dengan pandangan sufistik yang mengatakan bahwa hal-hal yang bersifat spiritual seperti kecerdasan spiritual terdapat dalam hati dan jiwa. Saya Mia Auswani Kusul Khatimah, NIM 2030202224 akan menjelaskan penjelasan materi dari saudari Wahdatus Sania, yaitu pengertian kecerdasan emosional. Menurut Raven Baron menyebutkan kecerdasan emosional sebagai serangkaian kemampuan, kompetensi, dan kecakapan non-kognitif yang mempengaruhi kemampuan seseorang untuk berhasil mengatasi tuntutan dan tekanan lingkungan. Kemudian, menurut Peter Salovey dan Jacob Mayer, pencipta istilah emotional emergence atau kecerdasan emosional, menjelaskan bentuk kecerdasan ini sebagai kemampuan untuk mengenali perasaan dan maknanya dan mengendalikan perasaan secara mendalam, sehingga membantu perkembangan emosional dan intelektual. Adapun beberapa faktor tentang kecerdasan emosional. Yang pertama yaitu faktor internal, adalah faktor yang ada dalam diri seseorang. Setiap manusia akan memiliki otak emosional yang di dalamnya terdapat sistem syaraf pengaturan emosi atau lebih dikenal dengan otak emosional. Yang kedua yaitu B. Faktor eksternal adalah faktor pengaruh yang berasal dari luar dari seorang, yaitu faktor eksternal. Kecerdasan emosi adalah faktor yang datang dari luar dan mempengaruhi perubahan sikap seseorang. Jika dilihat dari pengertian menurut tasawuf, hal-hal yang bersifat emosional seperti kecerdasan emosional berasal dari hati atau jiwa. Tetapi menurut Robert Faragher, seorang psikologi dan juga sufi, jiwa itu ada 7 macam, dan satu di antara ialah jiwa pribadi yang terletak di otak. Jadi, jiwa itu tidak sepenuhnya berada di dada atau jantung manusia, sebagaimana yang dipahami oleh orang awam selama ini.
Ketujuh jiwa itu adalah jiwa mineral, nabati, hewani, pribadi, insani, rahasia, dan maha rahasia. 7 macam jiwa manusia yang menggambarkan bahwa sebagian jiwa itu berada pada otak, tetapi sebagian besar terdapat dalam hati. Adapun aspek-aspek kecerdasan emosional menurut Peter Salovey dan Jack Mayer. Yang pertama yaitu mengenai emosi. Emosi diri merupakan suatu kemampuan untuk mengenali perasaan sewaktu perasaan itu terjadi. Yang kedua yaitu mengelola emosi, yang merupakan kemampuan individu dalam menangani perasaan agar dapat terungkap dengan tepat atau selaras, sehingga tercapai keseimbangan dalam diri individu. Yang keempat yaitu memotivasi diri sendiri dalam mengerjakan sesuatu. Memotivasi diri sendiri adalah salah satu kunci dari keberhasilan. Yang keempat yaitu mengenali emosi orang lain. Kemampuan mengenali emosi orang lain sangat beruntung pada kesadaran diri emosi. Lalu, yang kelima, membina hubungan dengan orang lain. Kemampuan membina hubungan sebagai besar merupakan keterampilan mengelola emosi orang lain. Keterampilan ini merupakan keterampilan yang menunjang popularitas, kepemimpinan, dan keberhasilan antara pribadi. Baik, itu saja penjelasan dari kecerdasan emosional. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Khairunisa Agista. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Khairunisa Agista dengan NIM 2030202236 akan melanjutkan materi selanjutnya mengenai kecerdasan intelektual. Kecerdasan intelektual atau yang biasa disingkat dengan istilah IQ adalah istilah umum yang digunakan untuk menjelaskan sifat pikiran yang mencakup sejumlah kemampuan seperti kemampuan menalar, merencanakan, memecahkan masalah, berpikir abstrak, memahami gagasan, menggunakan bahasa, daya tangkap, dan belajar. Kecerdasan erat kaitannya dengan kemampuan kognitif yang dimiliki oleh individu. Kecerdasan dapat diukur dengan menggunakan alat psikometri yang biasa disebut sebagai tes IQ. Ada juga pendapat yang menyatakan bahwa IQ merupakan usia mental yang dimiliki manusia berdasarkan perbandingan usia kronologis. Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi kecerdasan, yaitu faktor bawaan atau biologis, di mana faktor ini ditentukan oleh sifat yang dibawa sejak lahir. Kemudian faktor minat dan pembawaan yang khas, di mana minat mengarahkan perbuatan kepada suatu tujuan dan merupakan dorongan bagi perbuatan itu. Kemudian faktor pembentukan atau lingkungan, di mana pembentukan adalah segala keadaan di luar diri seseorang yang mempengaruhi perkembangan intelijensi. Kemudian faktor kematangan, di mana tiap organ dalam tubuh manusia mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Dan terakhir faktor kebebasan. Hal ini berarti manusia dapat memilih metode tertentu dalam memecahkan masalah yang dihadapi. Kemudian di samping kebebasan memilih metode, juga memilih dalam masalah yang sesuai dengan kebutuhannya. Baiklah, mungkin itu saja materi dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf, kepada Allah kami mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.